Halo Sobat New Pelaut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Buat adik-adik taruna, kadit pelayaran maupun pelaut pemula, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ini. Alat ini namanya apa dan kegunaannya apa. Jadi alat ini harus satu set. Misalnya hanya satu pemberat saja dan dia harus disertai tali. Oke. Jadi alat ini bagi adik-adik kadet dek, tentu mungkin yang belum prola ini menjadi pertama dan baru melihatnya, ataupun yang sudah prola mungkin belum pernah melihatnya karena ini disimpan dan jarang digunakan. Oke, alat ini namanya sounding lead. Sounding lead sendiri kegunaannya digunakan untuk sounding kedalaman perairan. Oke. Jadi ini pemberatnya. Pemberat yang bagus adalah yang di bagian bawahnya sini. Di bagian bawah sini ada lubang. Ada lubang yang difungsikan untuk mengambil sampel dari jenis dasar laut. Biasanya begitu pemberat ini diturunkan ke perairan atau di laut, itu akan turun langsung. Nah, ini lumayan berat, akan turun langsung, dan di bawahnya akan, ketika di sini ada lubangnya, maka akan mengambil salah satu atau dasar dari perairan tadi, dasar dari laut, itu akan, entah itu lumpurnya atau pasirnya yang bercampur dengan lumpur atau karangnya, akan tertancap dan tertinggal atau akan masuk di lubang sini. Dan ketika ini diangkat, kita bisa mengetahui jenis dasar laut, entah itu mud atau lumpur, ataupun itu clay, ataupun itu karang atau pasir. Jadi bisa mengambil sampelnya di bawah, bagian bawah. Dan ini tali untuk soundingnya. Tali soundingnya itu per 1 meter tentu ada penandanya. Ini kebetulan dimulai dari 1 meter. Nah, ini 2 meter dan seterusnya. Dan ini sparenya, ini lebih dari 200 meter. Oke, dan kegunaannya tentu digunakan untuk menyonding atau mengukur kedalaman perairan. Jadi misalkan ketika kapal mengalami kandas di pantai atau di perairan yang dangkal dan echo sounder tidak mampu membacanya lagi, maka kita gunakan sounding lead ini. Jadi sounding lead ini digunakan untuk mengukur kedalaman perairan serta untuk mengambil sampel jenis dasar perairan. Jadi untuk mengetahui dasar perairan itu perairan lumpur, mud, clay, ataupun rock, ataupun sand atau pasir. Jadi bisa untuk ngambil sampelnya. Jadi kebetulan ini sampelnya tidak ada lubang di bawahnya. Nah, ini, dan tiga-tiganya ini tidak ada lubang di bawahnya, dan ini masih kurang bagus. Yang bagus adalah di bawahnya ada lubang. Jadi ada lubang di sini untuk mengambil sampel jenis dasar perairan. Oke, jadi itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda.